Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Fadila Kurniawati, Magister Akuntansi, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Dan tak lupa pada teman-teman semua yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengendalian Internal Sistem Akuntansi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama, Jihan Nuriski dengan NIM 023, selanjutnya Siti Anis Maskuriah dengan NIM 024, yang terakhir saya sendiri Nurul Aini dengan NIM 025. Adapun topik-topik yang akan kami bahas dalam video kali ini, yaitu yang pertama tentang definisi pengendalian internal sistem informasi akuntansi, yang kedua komponen-komponen pengendalian internal, yang ketiga prinsip-prinsip pengendalian internal, selanjutnya keterbatasan dan ancaman terhadap pengendalian internal, lalu ada hubungan tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan, etika dan pengendalian internal dengan sistem informasi akuntansi. Dan yang terakhir ada studi kasus pengendalian internal. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu definisi sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal. Sistem informasi akuntansi merupakan sarana yang digunakan organisasi dalam merekam segala kejadian yang mengandung nilai uang. Dengan adanya sistem informasi akuntansi, maka proses akuntansi bisa dijalankan dengan baik. Proses akuntansi yang diawali dengan adanya transaksi, kemudian direkam dengan bukti transaksi, lalu pencatatan jurnal, kemudian buku besar, lalu neraca saldo, dan laporan keuangan haruslah memiliki keandalan yang memadai. Selanjutnya, definisi pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan kebenarannya. Jadi, pengendalian internal adalah proses yang dirancang guna memberikan jaminan tercapainya tujuan yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi, reliabilitas pelaporan keuangan, dan ketaatan pada peraturan hukum yang berlaku. Materi yang selanjutnya yaitu komponen-komponen pengendalian internal. Terdiri dari 3 dimensi. Dimensi yang pertama meliputi pelaporan keuangan atau financial reporting, yang menjadi tujuan utamanya yaitu kualitas laporan keuangan oleh tingkat keandalan dan relevansi dari informasi keuangan. Yang kedua, operasi atau operations, mencerminkan kemampuan struktur pengendalian internal guna mengamankan aset-aset dan mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi operasi. Yang ketiga, ketaatan atau compliance, memastikan akan pengimplementasian dari orang atau unit akan peraturan, kebijakan, dan prosedur yang ditetapkan pihak eksternal maupun internal. Selanjutnya yaitu dimensi kedua, terdiri dari lingkungan pengendalian atau control environment. Fondasi bagi komponen pengendalian internal meliputi integritas dan nilai-nilai etika, komitmen, kompetensi, filosofi manajemen, dan gaya operasi struktur organisasi, perhatian dan pengarahan dewan direksi, serta kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Yang kedua, penaksiran risiko atau risk assessment, proses identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko terkait pencapaian tujuan melalui tahap dasar mengidentifikasi perubahan kondisi internal dan eksternal yang terkait. Contohnya, penilaian risiko siklus pembelian, siklus produksi, dan lain-lain. Penilaian risiko dalam sistem informasi ada 2 kategori. Yang pertama yaitu risiko perekaman, tidak terjadi rekam informasi kejadian secara akurat. Yang kedua, risiko update, ketidaktepatan waktu pengupdatean summary file dalam master record. Misalnya, order penjualan tidak dapat dilakukan karena kuantitas persediaan dilaporkan 0,
walaupun sebenarnya persediaan produk tersebut tersedia di gudang. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Jihan Nuriski. Pada komponen dimensi kedua, bagian 3, yaitu aktivitas pengendalian. Nah, kebijakan dan prosedur digunakan untuk mengurangi resiko oleh organisasi yang meliputi pengendalian aliran pekerjaan. Nah, pada bagian ini terdapat 3 fungsi, yaitu fungsi otorisasi, fungsi pencatatan, fungsi penanganan, serta urut-urutan kejadian yang diwajibkan. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Nah, pada sistem perusahaan mengenai data perusahaan dan sarana memberikan pemahaman atas peran dan tanggung jawab individu. Yang kelima, pemantauan atau monitoring. Dalam hal ini dipastikan semua sistem berfungsi seperti seharusnya. Kemudian untuk dimensi ketiga terdapat 2 entitas. Yang pertama, entitas berdasarkan fungsi, yang mana sesuai dengan tingkat kedudukan unit. Misalnya, bagi kepentingan manajemen dapat saja memecah unit-unit organisasi sesuai dengan kategori setiap unit berdasarkan konsep pusat-pusat biaya, pusat-pusat pendapatan, pusat-pusat laba, atau pusat-pusat investasi. Yang kedua, entitas berdasarkan unit-unit, yaitu merupakan sekumpulan unit usaha yang terdiri dari unit fungsi yang berbeda-beda. Poin berikutnya yaitu prinsip-prinsip pengendalian internal. Jika dilihat dari perspektif sistem informasi akuntansi, tujuan pengendalian internal lebih ditunjukkan untuk membantu manajemen melakukan pengamanan aset perusahaan dan membina sistem informasi akuntansi yang handal dan dapat dipercaya. Terdapat 6 prinsip pengendalian internal. Yang pertama, menetapkan tanggung jawab. Yang kedua, pemisahan tugas. Yang ketiga, prosedur dokumentasi. Yang keempat, kendali secara fisik, elektronik, dan mekanik. Yang kelima, verifikasi internal yang bersifat independen. Serta yang keenam, yaitu alat kontrol lainnya. Poin yang selanjutnya yaitu keterbatasan dan ancaman terhadap pengendalian internal. Sistem pengendalian internal diimplementasikan tidak sepenuhnya dapat menjamin atau mengatasi risiko operasional, keamanan aset, serta keandalan catatan akuntansi suatu entitas. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu yang pertama faktor lingkungan, di mana sistem informasi akuntansi dan organisasi perusahaan merupakan sistem yang terbuka. Maksudnya, faktor lingkungan di luar sistem informasi akuntansi atau di luar entitas perusahaan ikut menentukan kualitas sistem informasi dan atau keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Yang kedua, faktor kompetensi dan integritas sumber daya manusia, di mana ketersediaan tenaga akuntan atau IT yang kompeten sangat mempengaruhi proses dalam menjalankan suatu sistem. Yang ketiga, yaitu faktor biaya. Biaya yang ditimbulkan dari pengimplementasian sistem pengendalian internal tentu saja tidak boleh melebihi manfaat yang akan diperoleh dari sistem tersebut. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Siti Anis Maskuria. Yang selanjutnya yaitu poin hubungan. Si A memiliki ranah jangkauan luas sehingga bukan hanya dari faktor SDM-nya saja yang mempengaruhi keberlanjutannya. Meskipun demikian, sistem pengendalian internal sebagian besar ditentukan oleh faktor manusia yang ada di dalam entitas organisasi tersebut, yaitu perhatian, kompetensi, dan integritas manajemen puncak dalam membina struktur pengendalian internal. Yang selanjutnya, kompetensi dan integritas tenaga kerja di bagian-bagian terkait di luar bagian akuntansi. Kemudian, kompetensi dan integritas tenaga kerja terkait di bagian akuntansi. Yang dimaksud hubungan di sini yaitu hubungan antara tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan, etika, dan pengendalian internal dengan si A. Etika merupakan salah satu unsur yang dalam kompetensi tenaga kerja merupakan pedoman
nilai-nilai atau aturan tentang sikap dan perilaku yang dituntut atau yang harus dihindari dalam menjalankan tugas tertentu, karena etika tersebut sangat mempengaruhi kinerja dari individu maupun entitas organisasi yang ada di perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu poin studi kasus. Jasa Pinanto Dry Laundry merupakan usaha kecil menengah atau UKM yang bergerak di bidang jasa pencucian pakaian, spray, bed cover, dan lain-lain. Laundry memiliki peran yang cukup penting dalam menunjang kebutuhan sehari-hari masyarakat, terutama di kalangan masyarakat yang memiliki kesibukan di luar rumah. Namun seiring berkembangnya zaman, laundry bukan hanya dibutuhkan oleh kalangan masyarakat saja, namun juga mulai merambah ke perusahaan-perusahaan seperti hotel, restoran, serta pusat-pusat pendidikan dan pelatihan seperti Pusdiklat Kementerian Keuangan, Pusdiklat Kementerian Kesehatan. Bukan hanya harga yang terjangkau dan pelayanan saja yang menjadi daya tarik pengguna jasa laundry, akan tetapi kualitas dan kuantitas juga menjadi pertimbangan pengguna jasa. Setiap jasa laundry dituntut untuk menjadi berfokus pada pelayanan konsumen sehingga memiliki kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan. Aktivitas pelayanan jasa laundry seperti pencucian yang kurang bersih dan wangi akan mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen. Mengingat masih terdapat keluhan dari beberapa konsumen dari Pinanto Laundry, mulai dari pencucian yang kurang bersih, kurang wangi, dan beberapa hal yang mempengaruhi kualitas dalam layanan laundry, maka setiap jasa Pinanto Laundry dituntut untuk menciptakan pelayanan yang baik dan memuaskan. Tujuan dari adanya pengendalian internal perusahaan adalah untuk menilai tingkat aktivitas dan efisiensi seluruh kegiatan apakah sudah sesuai dengan tujuan. Sebaliknya, jika pengendalian internal perusahaan tersebut kuat, maka tingkat kesalahan yang terjadi pasti dapat diminimalisir sehingga ketika pelayanan tidak efektif dapat diketahui dengan cepat dan juga dapat diambil tindakan-tindakan perbaikan sedini mungkin. Perusahaan juga dapat menerapkan pengendalian internal dalam meningkatkan kinerja perusahaan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kecurangan yang dilakukan dalam perusahaan laundry bisa berupa pemberian semisal yang dikurangi sehingga dapat membuat hasil pencucian menjadi tidak maksimal. Poin yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan jaminan tercapainya tujuan yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi, reliabilitas pelaporan keuangan, dan ketaatan pada peraturan hukum yang berlaku. Pemahaman yang baik terhadap pengendalian internal sangat diperlukan baik oleh manajer, user sistem akuntansi, perancang sistem akuntansi, maupun evaluator sistem akuntansi. Adapun dimensi pertama, tujuan dari pengendalian internal berisikan komponen-komponen pengendalian internal, pelaporan keuangan, operasi, dan ketaatan. Dimensi kedua berisi komponen-komponen kontrol terdiri dari 5 komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, informasi, dan komunikasi serta pemantauan. Dimensi ketiga berisikan pengendalian internal dilihat dari komponen entitas atau entity yang berdasarkan fungsi atau aktivitas dan entitas berdasarkan unit-unit dalam satu organisasi. Prinsip-prinsip pengendalian internal menetapkan tanggung jawab pemisahan tugas, prosedur dokumentasi, kendali secara fisik, elektronik, dan mekanik, verifikasi internal yang bersifat independen, alat kontrol lainnya. Demikian tadi presentasi dari kelompok 8. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.